Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah. Saya dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 5A. NIM saya 18 12 117. Di sini saya akan memvlog MK pengembangan kurikulum literasi saya sendiri kelompok 5 dengan materi komponen-komponen kurikulum. Jadi komponen-komponen kurikulum itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu komponen kurikulum tujuan, yang keduanya itu komponen kurikulum isi, yang ketiganya itu komponen kurikulum strategi atau metode, yang keempatnya itu komponen kurikulum evaluasi. Ya. Yang pertama itu komponen tujuan. Komponen kurikulum tujuan merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan karena berhasil atau tidaknya sistem pembelajaran diukur dari banyaknya tujuan-tujuan yang tercapai. Dan juga tujuan pendidikan menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2007 pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan pendidikan dasar untuk meletakkan dasar pengetahuan, kecerdasan, kepribadian, keterampilan hidup mandiri, akhlak mulia, serta mengikuti untuk pendidikan selanjutnya. Dan yang kedua itu tujuan pendidikan menengah, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan kepribadian, keterampilan hidup mandiri, akhlak mulia, serta untuk mengikuti pendidikan pada tahap selanjutnya. Dan yang ketiganya itu tujuan pendidikan menengah kejurusan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan kepribadian, keterampilan hidup mandiri, akhlak mulia, serta untuk mengikuti pendidikan. Pendidikan yang selanjutnya sesuai jurusannya masing-masing. Itu adalah tujuannya. Dan yang keempatnya juga tujuan pendidikan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang dikembangkan di kurikuler dalam setiap mata pelajaran di sekolah. Dan juga komponen tujuan itu tentu saja tujuannya peserta didik itu untuk belajar. Ini menjadi komponen pertama dalam kurikulum. Nah, kita harus punya alasan untuk apa kita belajar. Sebagai contohnya, misal di sekolah madrasah, sekolah SMA, program apapun gitu. Pelajaran di sekolah itu memiliki tujuan belajar untuk meningkatkan pelajarannya di sekolah, seperti meningkatkan nilai tugas, ulangan harian, UTS, UAS, hingga akhirnya meningkatkan nilai raport. Berbeda program yang lainnya juga. Dan yang keduanya itu komponen kurikulum isi atau bahan pengajar yang ada di dalam isi kurikulum tersebut. Kurikulum dalam komponen isi adalah suatu yang diberikan kepada peserta didik untuk bahan belajar mengajar guna mencapai tujuan belajar tersebut. Kriteria komponen kurikulum salah satunya yang pertama itu sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Dan yang keduanya itu menjunjung tercapainya tujuan pendidikan. Dan yang ketiganya itu mencerminkan kenyataan sosial. Terus yang keempatnya itu mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Dan juga isi kurikulum itu merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Terus isi kurikulum itu juga menyangkut semua aspek yang berhubungan dengan pengetahuan ataupun materi pelajarannya itu yang biasanya tergambarkan pada di setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas kegiatan siswa.
Nah, yang ketiganya itu komponen kurikulum, metode, atau bisa disebut juga strategi pembelajaran. Nah, jadi metode atau strategi pembelajaran merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum, dan juga komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Artinya si calon guru atau pendidik ini bisa mengimplementasikan kepada peserta didik. Itu strateginya seperti apa? Dan juga komponen strategi juga merujuk pada metode dan kegiatan belajar mengajar. Nah, dan juga komponen kurikulum strategi itu apa ya? Tentunya merujuk pada metode dan pendekatan serta peralatan dalam proses kegiatan belajar mengajar antara si peserta didik dan si calon guru. Nah, strategi atau metode dalam pembelajaran itu tergambar dari cara yang ditempuh dalam pembelajarannya. Mengadakan penilaian yang pertama itu, melaksanakan bimbingan dan mengatur kegiatan baik umum maupun sifatnya khusus. Terus juga strategi pelaksanaan adalah bimbingan. Jadi bimbingan antara peserta didik dan pendidiknya itu harus dibimbing si peserta didiknya, dan harus ada pengajaran, pelaksanaan atau penilaian dan penyeluruh kegiatan sekolah. Tercapainya tujuan ini diperlukan pelaksanaan yang baik dalam mengantarkan peserta didik ke tujuan tersebut yang merupakan tolak ukur dari program pembelajaran atau bisa yang disebutkan dengan kurikulum. Terus juga dalam hal lain, guru juga tidak banyak melakukan interferensi. Nah, peran guru dalam strategi pembelajaran kurikulum strategi ini, komponennya ini hanya sebagai fasilitator. Artinya, fasilitator, motivator, dan guider. Nah, sebagai fasilitator ini, guru berusaha menciptakan dan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didiknya. Artinya bisa di dalam kelas, artinya di tempat yang di dalam tempat itu antara si calon guru dan peserta didiknya itu. Dan yang keduanya itu, guru itu sebagai apa itu? Motivator. Nah, sebagai motivator. Jadi peran guru atau si calon pendidik itu berupaya untuk mendorong si peserta didiknya agar dapat melakukan perbuatan belajar. Jadi intinya si guru ini menekankan kepada peserta didiknya selalu mengasih motivasi tertentu. Dan yang ketiganya itu, guru itu berperan menjadi guider. Artinya guru melakukan pembimbingan dengan berusaha mengenal para peserta didiknya secara personal. Artinya guru ini berusaha untuk mengenal kepada para peserta didiknya satu persatu antara di dalam kelasnya. Nah, ternyata komponen-komponen yang strategi atau metode pembelajaran juga ternyata kemungkinan untuk menentukan strategi pembelajaran, dan setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan keunggulannya tersendiri. Artinya si calon pendidik tergantung mengatasi antara calon guru dan peserta didiknya itu. Nah, yang keempatnya itu, yang terakhir bisa dikatakan komponen kurikulum evaluasi. Jadi evaluasi merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari kurikulum itu tersendiri. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pengembangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak. Nah, dan bagian-bagian yang mana yang harus disempurnakan. Nah, itulah yang terakhir untuk komponen evaluasi. Dan juga komponen evaluasi itu memeriksa suatu kurikulum, apakah tujuan kurikulum tersebut telah tercapai apa belum gitu. Dengan baik dalam proses maupun dalam hasil belajar peserta didik yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keputusan dari hasil evaluasi untuk dapat digunakan dalam pengembangan model kurikulum sehingga nantinya mampu
mengetahui tingkat keberhasilan suatu siswa dalam mencapai tujuannya. Artinya perlu diketahui simpulannya bahwa kurikulum evaluasi itu apabila yang sebelum-sebelumnya ini belum benar, nanti kita harus ada evaluasi gitu tuh. Apakah si peserta didiknya ini mampu apa enggak, target enggak gitu tuh. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.